Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Isadi, mengajar di SD Presayung, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG PAI UI Makassar tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, saya minta dulu anakku sekalian untuk berdoa. Coba pimpin dulu doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sekarang saya minta untuk berdiri dulu semua. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Kembali. Sekarang kita membaca dulu salah satu surah pendek, surah Al-Ikhlas. Kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Iya, terima kasih. Ya, saya mau cek dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, alhamdulillah kalau hadir semua. Sekarang kita akan membaca dulu literasi yang ada di pojok. Ya, silakan. Ya, baiklah. Ya, jadi setelah kita membaca literasi, coba ada yang masih ingat apa yang dibaca tadi? Ada yang masih ingat? Itu tentang wudu. Tentang wudu. Ada di situ yang baca tentang wudu? Iya. Jadi ada tadi yang membaca tentang wudu. Dan itu sebentar yang akan kita bahas. Ya. Anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Apa pelajaran kita yang lalu? Apa itu? Itu tentang bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Iya. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang wudu. Jadi coba itu kalau kita belajar tentang wudu, kira-kira apa tujuannya itu kita belajar wudu? Yang ingin kita capai setelah belajar tentang wudu itu pertama kita tahu apa itu artinya wudu. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan supaya bisa tahu itu apa itu artinya wudu. Yang kedua, anakku tahu bagaimana itu syaratnya itu wudu. Anakku juga harus tahu bagaimana itu hukumnya wudu. Apa yang membatalkan wudu dan bisa mempraktekkan bagaimana itu tata cara berwudu. Itulah tujuan daripada pembelajaran kita. Sekarang kita melangkah dulu pada materi yang pertama. Coba lihat di atas. Kita masuk dulu di syarat wudu. Ya, apa yang pertama syaratnya? Kita lihat. Yang pertama, jadi orang yang berwudu itu syaratnya pertama dia harus beragama Islam. Kalau bukan agama Islam, dia Kristen, dia Buddha, dia Hindu, maka dia tidak wajib untuk berwudu.
Jadi yang harus berwudu itu hanya orang Islam. Dari agama Islam. Yang kedua, apa yang kedua? Mumayyiz, yaitu orang yang sudah bisa membedakan yang mana baik, yang mana tidak baik. Jadi itu mumayyiz. Dengar, apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau masih anak-anak tidak tahu biar tahu nabi lagi, kalau belum tahu nabi bilang ini baik ini tidak, maka itu tidak baik itu dulu. Sekarang apa yang ketiga? Tidak berhadas besar. Jadi bisa jadi berwudu kalau tidak berhadas besar. Tapi kalau berhadas besar berarti harus dulu mandi. Itu kalau berhadas besar, kalau belum pakai mandi maka tidak bisa dulu berwudu. Kemudian apa berikutnya? Menggunakan air suci dan mensucikan. Saya tanya dulu lah. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa contohnya itu? Bagus begitu air tapi tidak bisa dipakai wudu. Apa contohnya? Air kelapa. Baik air kelapa itu tidak? Suci atau tidak? Suci itu air kelapa itu bisa diminum, bisa diapa. Tetapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Coba kopi, air kopi. Baik itu kopi atau tidak? Baik itu kopi atau tidak? Baik itu kopi ya, bisa diminum. Tapi bisa dipakai berwudu atau tidak? Tidak. Makanya dibilang itu kalau mau berwudu air suci tidak mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian apa yang terakhir? Ada yang menghalangi sampai air. Misalnya sakit keras tidak bisa dikena air, karena kalau kena di air itu sakit tambah parah. Makanya kalau ada orang begitu maka dia bisa langsung berwudu. Jadi coba rukun wudu, syarat wudu ada berapa? Ada 1. Orang Islam. 2. Mumayyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Menggunakan air yang suci dan suci. Ya. 5. Tidak ada yang menghalangi air sampai berwudu. Itulah syarat daripada wudu. Ya, kita lihat berikutnya. Apa berikutnya? Ya. Rukun wudu. Coba kita lihat ada berapa? Ada berapa nih? Ada? Coba kita harus tahu dulu bagaimana itu kalau rukun. Kalau ada salah satu ini tidak dilaksanakan, maka wudu kita itu tidak sah. Berarti kan ini nama. Kalau kita berwudu, ada salah satunya ini nama yang tidak ada, berarti wudu kita tidak sah. Apa yang pertama? Iya. Jadi kalau berwudu kita harus berniat. Apa yang kedua? Membasuh muka. Ini juga, membasuh muka itu rukun. Harus. Kemudian apa lagi? Kedua tangan sampai siku. Ini rukun. Kapan tidak dibasuh ini kedua tangan sampai siku, berarti wudu kita tidak sah. Berarti ini juga mengusap kepala, masuk rukun. Apalagi ada yang kelima, sampai kaki. Jadi tadi membasuh tangan sampai siku, sekarang ini kaki sampai mata kaki harus dilaksanakan. Karena masuk di rukun. Kapan tidak dibasuh, berarti wudu kita tidak sah. Biar sembahyang di berapa rakaat? Kalau wudu kan tidak sah, berarti salat kan tidak sah, tidak diterima. Kemudian apa yang terakhir? Mengerjakan gerakan secara Iya. Jadi kalau berwudu lihat, kalau berwudu nah balik-balik ada pertama itu nasi kaki, baru nasi kepala, baru kita tangan. Tak balik-balik atau tidak? Balik. Kalau tak balik-balik, sah atau tidak? Tidak. Makanya ini masuk di rukun, harus berurutan nih. Ini dulu, begini. Itu namanya berurutan. Kapan tidak berurut? Tidak. Jadi saya ulangi, ada berapa rukun wudu? Ada 6. Lah yang 1. 2. 3. 4. 5. Ya,
kedua kaki sampai mata kaki. Dalam harus ini berurutan. Sekarang kita melangkah berikutnya. Berikutnya adalah sunnah wudu. Jadi apa tadi yang pertama? Syarat. Yang kedua tadi rukun. Ya. Sekarang sunnah wudu. Coba lihat, ada berapa kalau sunnah wudu? Ada berapa? Ada berapa? Ada. Ini sunnah. Lihat dulu. Lihat. Kalau sunnah berarti kalau tidak dilaksanakan sah. Cuma kurang bahaya. Saya ulangi. Kalau ini sunnah wudu, kalau tidak dilaksanakan ini wudu kasaji, tetapi kurangi kurang pahalanya. Sekarang kita lihat apa ya yang sunnah. Baca. Kalau mau wudu, mandi dulu baca basmalah, tidak apa. Tetapi berkurang pahalanya. Kemudian yang kedua, menggosok. Itu maunya kalau terjemah itu digosok bibir. Tetapi kalau tidak digosok tidak apa lagi. Tapi kalau berkumur sambil digosok bertambahi pahala. Kemudian apa yang ketiga? Mencuci telapak tangan sampai benar. Ingat. Berbilang tangan. Sunnah. Kemudian iya. Jadi kalau tidak berkumur-kumur tidak bersihkan hidungnya, itu saja itu wudu kan. Cuma kurang pahalanya. Karena sunnah itu sunnah, kalau dikerjakan tidak dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak bakal nih. Tapi rugi kan tidak dapat pahala. Mengapa berikutnya? Mengusap seluruh kepala dan mengusap seluruh telinga. Iya. Jadi itu kepalanya kalau tidak diusap di semua, yang ada orang begini dia. Tahu? Jadi sebenarnya sunnah digosok dulu. Ya, bisa. Kemudian telinga. Ya tidak jangan telinga di sini. Kemudian apa lagi? Mendahulukan. Iya. Jadi itu sunnah. Ya, kalau kita dahulukan yang kanan, baru kiri itu bertambah pahalanya. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, tidak apa-apa juga. Ini tetap sah. Kemudian yang lain apa? Membaca doa. Iya. Jadi itu membaca doa sesudah duduk sunnah juga. Kalau mau dilengkapi itu wudu tak, mau sempurna baca itu doa banyak pahalanya. Tetapi kalau tidak bisa dibaca doa tidak apa juga. Tetapi pahalanya kurang. Iya. Sekarang kita melangkah berikutnya. Sekarang kita lihat apa yang membatalkan wudu. Ada berapa? Apa itu yang membatalkan? Satu. Iya. Jadi kalau sudah wudu, tiba-tiba ada angin keluar di belakang, buang di angin. Wudu kan masih sah atau tidak? Tidak. Berarti harus kita berwudu kembali. Iya. Batal itu wudu kalau buang air. Apa lagi yang kedua? Iya. Biasa sudah pakai ambil wudu. Mau sekali dikencing. Ya. Kalau sudah dikencing berarti itu wudu tadi sudah batal. Berarti kita harus mengambil kembali. Iya. Kemudian apa lagi? Berikutnya. Buang air besar. Jadi kalau ada biar sudah diambil air wudu, tetapi kalau sudah dibuang air besar, berarti wudu kita sudah tidak sah. Berarti harus berwudu kembali. Kemudian apa berikutnya? Tidur. Misalnya dengan baik. Pergi salat Jumat. Sampai salat Jumat membaca itu yang di atas. Dia sandar di tembok. Sandar di tembok. Tertidur di mulut. Tertidur begini. Apakah wudunya sah atau batal? Wudunya batal karena sudah tertidur. Kalau ada orang di masjid sudah tertidur, berarti wudunya batal. Dia harus mengambil wudu kembali. Kemudian apa lagi? Hilang akal. Itu kalau sudah orang ambil wudu, baru minum kalau begini,
hilangnya akalnya berarti wudhunya batal. Hilangnya akalnya, iya, berarti wudhunya batal. Dia harus menggantinya kembali. Udah berikutnya. Sekarang kita akan mempraktekkan tata cara berwudu. Bisa semua atau biasa semua berwudu? Biasa. Ya, jadi kita akan praktek sesuai kelompoknya. Sekarang kelompok 1 saya minta dulu maju ke depan dulu. Kelompok 1 maju ke depan dulu orang. Dari sini, berdiri di sana, berdiri di sana. Ya, coba menghadap temannya. Coba. Selesai. Ya, sekarang selesai. Tepuk tangan dulu. Siap kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Coba. Ya. Sekarang yang kita mempraktekkan coba kita praktek berkumur-kumur. Dengan caranya berkumur-kumur. Ya, tepuk tangan kawan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Kita mau praktekkan yang mencuci kedua lubang hidung. Dengan tangan dulu ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Coba kita praktekkan dulu yang apa dulu? Yang apa dulu? Jadi apa dulu ke kelompok 4? Baiklah, sekarang kita sudah belajar materinya, kita sudah praktek. Saya mau ulang dulu pertama. Belajar pertama. Coba, saya mau tanya dulu. Untuk apa itu kita berwudu? Untuk apa kita berwudu? Karena mau beribadah, sholat. Kenapa lagi kita berwudu itu? Karena lagi kena najis. Kenapa lagi? Karena lagi berhalang. Gimana? Wudu itu, perhatikan, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang bisa membatalkan. Itu belajar semua nanti. Ya, sekarang kita akan latihan dulu. Tentang materi kita ini. Ya, sekarang persiapkan dulu mananya? Bukunya dikumpulkan. Ya, baiklah anak saya. Ya, kita sudah latihan. Saya perlu ingatkan kembali. Betapa itu pentingnya berwudu. Jadi kita sebagai muslim, wudu itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau mau sholat kita tidak diterima kalau tidak berwudu. Kalau kita sudah kena hadas, kalau kita tidak berwudu, maka kita tidak suci. Jadi nanti sekarang, mudah-mudahan dengan belajar ini tentang wudu sampai di rumah bisa dipraktekkan. Kalau bisa bayar tidak berwudu. Kalau sudah kena najis dibersihkan baru kita berwudu lagi. Kena hadas dibersihkan baru berwudu lagi. Kita bisa amalkan di mana pun kita berada. Jadi yang nanti sekarang pelajaran kita yang akan datang adalah tentang tahap yang jadi sudah kita sehat, kita sudah tidak berwudu. Jadi materi yang akan datang adalah yang ya. Jadi sebelum kita pulang, mari kita menyanyi salah satu lagu Islam. Ada yang tahu lagu Islam? Lagu pesantren? Ada yang tahu? Ya, baiklah. Jadi setelah kita menyanyikan lagu-lagu Islami, sekarang kita berdoa untuk pulang. Coba bikin dulu doa untuk pulang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah bagi kita semua.
Saya akhiri dengan ucapan jadi Tuhan yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalanan.